Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, ini video chapter 5, part 2.1, example ataupun contoh 5.1. So, first saya akan baca soalan. A refrigerator uses refrigerant 134A as the working fluid and operates on the ideal vapor compression refrigeration cycle between 0.14 and 0.8 megapascal. If the mass flow rate of the refrigerant is 0.05 kg per second, determine A, the rate of heat removal from the refrigerated space and the power input to the compressor, the rate of heat rejection to the environment, and C, the coefficient of the refrigerator. Okay, so dalam soalan ni ada beberapa information yang diberi. Yang pertama sekali, dia punya refrigeration cycle operate between 0.1 dan 0.8 megapascal, dan kita tahu mass flow rate dia adalah 0.05 kg per second, dan information lain yang dia bagi, dia nak dan soalan ni minta kita cari heat removal, yang ni adalah QL from the refrigerated space, dan power input ni adalah work net input. Okay, ini untuk soalan A. Dan soalan B, the rate of heat rejection to the environment, ini adalah QH. Okay, rate of rejection. Dan yang terakhir adalah coefficient of power. Okay, kita dah baca soalan dan kita dah tahu information yang ada dekat dalam soalan tu. Sekarang kita kena listkan balik information yang ada dekat dalam soalan tu. First sekali, mass flow rate dia sama juga dengan 0.5 kgs, dan refrigerant, which is dia punya medium dia adalah refrigerant 134A. Dan bila kita dapat soalan ni, first sekali kita draw dia punya cycle dekat atas TS diagram. Dan kita identify state 1 dekat saturated vapor line, betul-betul kat saturated vapor line, 2 dekat superheated, 3 dekat saturated liquid line, dan 4 dekat situlah. Dan kita tahu juga pressure, operating pressure dia pada low pressure 0.14 megapascal dan pada high pressure dia adalah 0.8 megapascal. Dan kita tahu QL daripada proses 4 ke 1 dan QH pada proses 2 ke 3 lah, heat rejection process, dan constant pressure heat rejection process dan constant pressure heat addition process. Dan kita tahu pada state 1 dia dalam keadaan saturated vapor dan state 3 adalah saturated liquid. Okay, sekarang kita tengok balik soalan dan kita tahu soalan A minta QL dan the work net in. Soalan B minta QH dan soalan C minta coefficient of power refrigerant. So kita listkan equation yang terlibat, QL, work net in, QH dan juga coefficient of power. Okay, kita dah baca diagram, kita dah baca soalan dan kita dah keluarkan information yang ada dekat dalam soalan. So sekarang ni, ini adalah TS diagram daripada soalan yang daripada information yang kita tahu. Dan first kali kita tengok dekat state 1. Pada state 1 kita tahu dia dalam keadaan saturated vapor pada pressure 0.14 megapascal. So kita boleh tengok dekat saturated pressure R134A pressure table, dan kita tengok pada suhu 0.14 pada pressure ataupun pada tekanan 0.14 megapascal, dan kita tengok enthalpy dia pada Hg dan juga pada Sg. Kita ambil dekat Hg sebab dia berada dekat saturated vapor line, dan kita keluarkan information ni ke atas kertas. Dan kita pergi ke state 2. Dia adalah proses isentropic proses daripada proses 1 ke 2. So kita tahu S1 sama juga dengan S2 sebabkan dia adalah isentropic proses. Dan kita tahu juga pressure dia adalah 0.8 megapascal. So kita dah ada dua information untuk state 2. Daripada sini kita boleh refer terus dekat superheated vapor R134PA pada pressure 0.8 megapascal. Okay. Daripada sini kita hanya ada information S2 0.9322 kJ per kg 2 Kelvin sebab S2 adalah bersamaan dengan S1, dan dia ada di antara 0.9066 dan 0.9374. So dekat di antara dua value ni. So apa yang kita perlu buat, kita kena ambil dua value ni dan kita kena buat interpolation, dan daripada interpolation kita dapat value H2. Okay, kita dah pun kira dan dah pun tahu information dekat state 1 dan state 2.
So ini adalah TS diagram dan kita tahu information pada state 1 dan state 2, kita beralih pada state 3. Dan pada state 3 kita tahu liquid ni berada dalam keadaan saturated liquid pada pressure 0.8 megapascal. Dan untuk ini kita boleh terus refer pada saturated R134A pressure table dan kita tengok pada 0.8 megapascal pada HF, entalpi pada HF 93.42. Sebab apa kita ambil HF? Sebab dia ada betul-betul dekat atas saturated liquid line. Dan kita keluarkan information tu. Lepas tu kita pergi ke state 4. Sebabkan pada proses 3 ke 4 adalah proses throttling valve. Dan kita tahu semasa proses ni H3 sama juga dengan H4. Dia sama juga dengan 93.42 kJ per kg. So kita dah ada semua information yang cukup. So kita boleh kira QH, QL, work net in, QH dan juga coefficient of power untuk soalan contoh 5.1. So kita tahu M dot dia, mass flow rate dia adalah sama juga dengan 0.05 kJ per second. Dan daripada sini kita boleh clear QL dia sama juga dengan 7.131 watt. Work net in sama juga dengan 1.8 watt. Dan B QH sama juga dengan 8.932 watt. Dan coefficient of power dia, soalan C sama juga dengan 3.96. So ini adalah keseluruhan jawapan untuk soal example 5.1.